Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan FUs untuk sesi yang kedua, di mana pada sesi yang kedua kita akan membahas regresi data time series dan cross section. Oke, untuk urutan-urutan uji regresi pada data time series dan cross section, yang pertama adalah uji asumsi klasik, yang kedua adalah uji regresi, yang ketiga adalah uji ketepatan model, dan yang keempat adalah uji hipotesis. Oke, langkah yang pertama untuk uji regresi pada data time series dan cross section adalah uji asumsi klasik, di mana di uji ini kita akan menguji yang pertama adalah uji multikolinearitas, di mana langkah uji multikolinearitas adalah satu, kita klik kontrol dan klik variabel independen atau variabel bebas, kemudian klik kanan open as group. Kemudian yang kedua kita pilih quick group statistik correlation, klik OK dan klik yes. Oke. Untuk uji multikolinearitas yang pertama langkahnya adalah kontrol plus klik variabel independen atau variabel bebas, kemudian klik kanan dan open as group. Di sini adalah variabel bebasnya adalah variabel x1 yaitu size dan variabel x2-nya yaitu ROA. Sehingga kita akan memunculkan data tadi, kemudian kita pilih quick group statistik correlation, klik OK dan klik yes, sehingga nanti hasil ujinya adalah seperti ini. Oke, dari hasil uji multikolinearitas ini kita akan baca korelasi dari masing-masing variabel, di mana kita baca angka yang di bawah angka 1 ataupun angka yang di atas angka 1. Sehingga kita bisa interpretasikan dari hasil uji multikolinearitas bahwa sebenarnya uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas atau independen. Jika ditemukan adanya hubungan korelasi yang tinggi antar variabel bebas, maka dapat dinyatakan adanya gejala multikolinearitas pada penelitian. Nilai korelasi yang dapat ditoleransi dalam uji multikolinearitas ini adalah 70% atau 80%, yaitu 0,7 atau 0,8. Keputusan dari uji ini adalah data terbebas dari asumsi multikolinearitas jika nilai korelasinya kurang dari 0,7. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji autokorelasi, di mana langkah uji ini hampir sama dengan langkah uji multikol, yaitu yang pertama kita tekan kontrol dan klik variabel secara berurutan. Kalau di uji multikolinearitas tadi cuma variabel independen, maka di sini kita klik berurutan mulai dari variabel Y, X1, X2 dan seterusnya. Kemudian kita klik kanan open as equation, kemudian klik OK. Sehingga nanti akan memunculkan hasil regresinya. Kemudian yang kedua, langkah kedua kita klik view residual diagnostik serial correlation LM test. Oke, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tadi kita tekan kontrol, kemudian klik variabel secara berurutan. Di sini variabel Y-nya adalah leverage, variabel X1-nya adalah size, dan variabel X2-nya adalah ROA. Kemudian klik kanan, open as equation, sehingga akan menghasilkan dialog box seperti ini. Perlu diperhatikan ketika kita melakukan uji ini, kita perlu memblok variabel-variabelnya sehingga kita tidak perlu menuliskan kembali di specification-nya. Kemudian kita tinggal klik OK, maka ini adalah hasilnya. Kemudian kita klik view residual diagnostik dan serial correlation LM test. Akan memunculkan hasil uji autokorelasi seperti ini.
Bagaimana kita menginterpretasikan hasil dari uji autokorelasi ini? Uji autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model regresi. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji Branch-Godfrey, di mana keputusan dari uji ini adalah jika probabilitas kurang dari 0,05 maka terjadi gejala autokorelasi. Sedangkan jika nilainya probabilitas lebih dari 0,05 menunjukkan tidak terjadi autokorelasi. Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, di mana langkah uji ini melanjutkan hasil dari uji autokorelasi. Tinggal kita klik view, kemudian residual diagnostik, heteroskedasticity test, pilih white, kemudian OK. Langkahnya adalah sebagai berikut. Klik residual diagnostik, kemudian heteroskedasticitas test, sehingga akan muncul dialog box yang harus kita pilih adalah white. Kemudian kita klik OK. Maka hasil dari uji heteroskedastisitas dapat kita baca di mana adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian. Oke. Hasil dari uji heteroskedastisitas dari model tadi adalah sebagai berikut. Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji normalitas, di mana langkahnya meneruskan dari uji sebelumnya. Kita klik view, kemudian residual diagnostik, histogram normality test. Langkahnya seperti tampak pada layar. Kita klik residual diagnostik, kemudian normality test, akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Bagaimana kita bisa menginterpretasikan hasil uji normalitas ini? Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas pada Jar-Quebera, di mana keputusannya jika nilai probabilitas Jar-Quebera lebih dari signifikasi 5%, maka data terdistribusi normal. Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, maka kita dapat melakukan analisis regresi pada data time series atau data cross section, di mana langkah-langkah regresinya adalah: langkah yang pertama, kita siapkan data dan copy ke dalam box file yang sudah kita lakukan di sesi yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita blok variabel secara berurutan, mulai dari variabel dependent kemudian variabel independent. Langkah yang ketiga, kita klik kanan, pilih open, dan ask equation. Langkah yang keempat, tahapan selanjutnya adalah mengubah persamaan regresi dari YX1, X2, X3C menjadi YC, X1, X2, dan X3 pada estimation setting di bagian method, kemudian kita pilih ls least square. Langkah yang kelima, klik OK dan tampilan hasil sebagai berikut. Ini langkah yang pertama, kita blok variabel mulai dari variabel dependent, kemudian variabel independent, kemudian klik kanan open as equation sehingga akan memunculkan kotak dialog seperti ini. Kemudian tuliskan equation estimation, tetapi apabila langkah pertama sudah dilakukan atau blok variabel, secara otomatis akan terisi sehingga kita tinggal klik OK. Kemudian jangan lupa untuk pindahkan C setelah variabel dependent, karena nanti ketika kita tidak memindahkan angka C atau huruf C di bagian setelah variabel dependent, maka ketika tampilan regresi maka nilai koefisien akan berada di paling bawah.
kemudian pilih pada bagian metode ls square, kemudian klik OK. Maka hasil dari analisis regresi adalah sebagai berikut. Bagaimana kita menginterpretasikan hasil analisis regresi untuk data cross section dan data time series? Dari hasil analisis regresi maka diperoleh persamaan regresi leverage sama dengan 1,486, min 3,8284 ROA dan min 0,027696 size. Oke. Persamaan regresi itu bisa kita interpretasikan. Yang pertama, jika tidak ada variabel ROA dan size dalam model regresi, maka nilai variabel leverage sebesar 1,4862231. Jika variabel ROA meningkat satu satuan nilai, maka variabel leverage akan menurun sebesar 3,8284 satuan nilai. Dan yang ketiga, jika variabel size meningkat satu satuan nilai, maka variabel leverage akan menurun sebesar 0,027696 satuan nilai. Oke, kemudian uji ketepatan model dalam analisis regresi yang pertama adalah uji F, di mana keputusan dari uji ini dilihat dari probabilitas F statistik. Jika nilai probabilitas kurang dari 5%, maka model layak untuk digunakan. Oke, yang kedua dari uji ketepatan model adalah uji determinasi, di mana uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel independen yang dimasukkan ke dalam model terhadap variabel dependennya. Interpretasi dari uji determinasi dapat dilihat dari nilai R-square-nya. Kemudian, langkah terakhir dari uji regresi pada data cross-section dan data time series adalah uji hipotesis, di mana uji hipotesis dari model regresi dapat dilihat dari nilai probabilitas T statistik dengan keputusan hipotesis diterima jika nilai probabilitas T statistik kurang dari signifikan 5%. Oke, demikian langkah-langkah uji regresi dan interpretasi untuk data cross section dan data time series. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.